Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, khususnya para jemaah ke Masjid Raudhatul Atfal Al-Islam, ibu-ibu, bapak-bapak yang sangat kami hormati dan kami cintai karena Allah, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Semoga kumpulnya kita di tempat yang mulia ini kelak kita dikumpulkan juga di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan untuk Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ushulus Salasah, ya, kitab yang menjadi dasar atau pokok dalam agama Islam, yang menjelaskan tiga masalah yang sangat penting, yaitu menjelaskan bagaimana cara mengenal Allah, cara mengenal Nabi Muhammad SAW, dan cara mengenal agama berdasarkan dalil. Karena tiga perkara ini yang akan ditanyakan nanti di alam barzakh atau di alam kubur, sebagaimana yang kemarin kita jelaskannya. Jadi nanti di alam kubur kita akan ditanya, Rabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa ma dinuka, dan apa agamamu. Nah, kita bisa atau tidaknya menjawab pertanyaan tersebut tergantung kita sejauh mana mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, dan mengenal agama Islam, bukan dengan hafalan. Kalau sekarang kita mungkin gampang, ketika ditanya siapa Tuhanmu, kita jawab Allah, siapa nabimu, kita jawab Nabi Muhammad, apa agamamu, kita jawab Islam. Tetapi nanti tidak bisa seperti itu. Kita bisa dan tidaknya menjawab pertanyaan tersebut sejauh mana kita
mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, dan mengenal agama Islam ini ya. Baik. Dan kita kemarin sudah bahas tentang 4 perkara yang wajib dipelajari ya. Kemarin disebutkan annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila ya. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa dilihat di nomor 1 ya. Yang dibahas kemarin dijelaskan annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila, maka wajib bagi kita semua mempelajari 4 perkara. Yang pertama kemarin al-ula yaitu al-ilmu, yaitu ilmu yang wajib dipelajari. Dan kemarin kita sudah bahas ya, ilmu itu ada yang masuk ke dalam fardu kifayah, ada yang masuk ke dalam fardu ain dan seterusnya ya. Nah, kemudian yang kedua kemarin yang dibahas as-saniyatu al-amalu bihi, yaitu mengamalkan ilmu. Itu juga wajib ya. Jadi setelah kita mempelajarinya, maka kita wajib mengamalkannya. Bukan hanya mempelajari tapi tidak diamalkan. Setelah kita pelajari, maka ada kewajiban yang kedua yaitu mengamalkannya. Kemudian as-salisatu, kemudian yang ketiga ad-da'watu ilahi, yaitu mendakwakan ilmu. Jadi setelah kita mempelajari ilmu, kemudian mengamalkannya, dan yang ketiga kewajiban kita yaitu mendakwakannya. Kemarin kita sudah bahas semuanya ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang keempat ya. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa dilihat di halaman 2 ya, di nomor 2. Ar-rabi'atu, kemudian yang keempat yang wajib itu as-sabru 'alal adza fihi, yaitu sabar dalam menghadapi gangguan di dalamnya. Jadi setelah kita mempelajari ilmu, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwakannya, ada kewajiban yang keempat yaitu sabar dalam menghadapi gangguan di dalamnya. Yaitu kita harus sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, dan sabar dalam mendakwahkan ilmu. Karena ketika seseorang menuntut ilmu, jangankan mendakwahkan atau mengamalkan, menuntut ilmunya saja ini perlu kesabaran kan. Akan ada gangguannya nanti kalau kita menuntut ilmu. Jadi jangankan mendakwahkan, menuntut ilmunya saja perlu kesabaran. Perlu kesabaran ya. Kadang ada gangguan dari tetangga, dari kawan, dari keluarga, atau dari bisikan syaitan ya. Jadi ibu-ibu mungkin bapak-bapak sudah diniatkan, nanti malah mau ke kajian Masjid Raudhatul Atfal. Sudah ada niat, tapi datang gangguan dari kawan. Kata kawan, mancing yuk, sore-sore datang kawan ngajak mancing. Kita jawab, enggak, mau ke kajian, tempatnya bagus, kemarin saya juga dapat ikan banyak, ayo berangkat. Nah, itu gangguan dari kawan. Jadi sudah ada niat untuk belajar saja, untuk ikut kajian, ternyata kadang ada gangguan dari kawan kita ya, itu harus kita lawan. Atau gangguan dari istri kita, dari anak kita. Ketika kita sudah niat untuk menuntut ilmu, kadang-kadang istri ngajak belanja ya, atau ngajak ke rumah saudara, akhirnya tidak jadi menuntut ilmu. Atau ada gangguan dari bisikan-bisikan ya. Ketika misalnya kita sudah niat untuk menuntut ilmu, setan berbisik, janganlah capek. Tadi kan habis kerja di sawah, habis apa lagi? Habis kerja di kebun, habis bangun rumah misalnya. Itu gangguan-gangguan setan, bisikan. Tidur aja tidur katanya. Itu bisikan-bisikan setan. Karena kita kalau mengikuti ajakan setan kan enaknya jam segini ya. Enaknya kita itu main HP sambil tiduran atau nonton TV ya. Alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak bisa melawan gangguan itu sehingga bisa hadir ke tempat ini ya. Karena ikhwan dan juga akhwat,
nuntut ilmu itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustaz, bahwa pahalanya sangat banyak sekali. Salah satunya yang paling tinggi yaitu akan memasukkan seorang ke dalam surga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Ya, jadi kalau ada gangguan-gangguan, bisikan-bisikan, harus kita lawan, ya, harus kita tepis, kita paksakan. Karena memang untuk menuntut ilmu ini lelah, capek, kalau ngikutin nafsu ya. Makanya diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, khufatul jannah bil makari, jalan menuju surga itu yaitu menuntut ilmu ini penuh dengan kemalasan, kebencian, malas, benci sekali melakukannya. Tapi jalan menuju neraka itu penuh dengan syahwat, penuh dengan kesenangan. Kalau jalan menuju surga itu memang penuh dengan kelelahan, capek. Kalau mengikuti nafsu sama. Saya juga tadi sebenarnya lelah ya. Kalau ngikutin nafsu nih, saya tadi berangkat jam 4 subuh, habis subuh lah, jam setengah 5 berangkat ke Bogor, pulang sebelum asar, mandi langsung berangkat ke sini. Kalau ngikutin nafsu pengennya tiduran, ini pulang nanti jam 10 malam sampai rumah baru bisa istirahat ya. Jadi harus kita lawan ya. Kalian anak ingin minta maaf juga ya, di minggu kemarin anak nggak bisa hadir ke sini karena malam Sabtu sebelumnya ngisi kajian di Kemayoran, pulangnya pagi, ke sini kesorean. Kalau dipaksakan sampai sini sampai jam 7 mungkin. Karena anak minta maaf kemarin sama bapak-bapak, ibu-ibu nggak bisa hadir. Kemudian malam Ahad berikutnya anak habis ngisi kajian di Cempaka Putih di Al Azhar, itu pun sama kesorean, jadi nggak bisa hadir ke sini. Adapun tadi alhamdulillah anak pulang di Bogor lebih awal ya. Insya Allah mungkin untuk kedepannya anak akan mengatur jadwal. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kita itu wajib sabar dalam menuntut ilmu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kita wajib sabar dalam mengamalkan ilmu. Ketika kita sudah mengetahui bahwa ilmu yang kita pelajari ini haram misalnya, ini dilarang, ini perbuatan syirik, ini wajib. Jadi jangan hanya kita belajar tetapi tidak pernah mengamalkan. Setelah mengetahui ini perbuatan syirik, ini perbuatan bid'ah, ini perbuatan dilarang, ini haram, maka kita wajib meninggalkan perbuatan tersebut. Itu namanya mengamalkan ilmu. Jangan kita sudah mengetahui ini haram, ini syirik, tapi masih tetap dilakukannya. Makanya kewajiban yang kedua yaitu kita wajib sabar dari gangguan untuk mengamalkan. Karena mengamalkan ilmu ini ada gangguannya nanti sama. Seperti menuntut ilmu ya. Ketika seseorang mengamalkan ilmu, misalnya ini bapak-bapak, misalnya sudah mendengar tentang keutamaan memanjangkan jenggot. Artinya yang punya jenggot dibiarkan, bukan yang tidak ada jenggot dipaksa biar ada, bukan. Yang sudah ada jenggot dibiarkan. Nah, untuk mengamalkan ini nanti akan ada tantangannya kan, pasti akan ada orang yang mencemooh, mengolok-olok ya. Ada yang mengatakan itu jenggotan kayak apa? Kayak kambing katanya. Nah, kita itu harus sabar ketika kita ingin menjalankan sunnah. Kita harus sabar ketika ada orang yang mengolok-olok, mencaci maki, harus sabar. Jangan dilawan. Kalau ada orang mengatakan kamu jenggotan kayak kambing, jangan dilawan. Kamu nggak jenggotan kayak monyet, jangan. Itu namanya sama-sama, jangan. Kita harus sabar ketika ada orang mengolok-olok. Nah, ini yang dimaksud oleh penulis bahwa kita harus sabar ketika mengamalkan apa yang kita pelajari. Atau ibu-ibu ketika sudah mendengar tentang keutamaan kerudung besar atau memakai cadar misalnya ya, maka kita harus sabar meskipun nanti ada orang yang olok-olok ini apa,
pakaian hitam-hitam, matanya yang terlihat kayak ninja. Jangan dilawan, jangan dilawan. Oh, kamu kayak kuntilanak nggak pakai kerudung, jangan. Kita harus sabar ya ibu-ibu ya. Ketika ada yang mengolok-olok, mencaci maki dengan amalan, kita harus bersabar. Jadi tidak cukup menuntut ilmu, tidak cukup mengamalkan ilmu, tapi harus bersabar. Baik dalam menuntut ilmu, baik dalam mengamalkan ilmu ya. Nah, sebenarnya kita masih dua pertemuan itu akan membahas mukadimah ya. Jadi belum membahas pokok permasalahan yang ada di dalam kitab ini. Jadi kita masih membahas seputar ilmu, masih mukadimah ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita wajib sabar dalam mendakwahkan ilmu ya. Tadi kan penjelasan pembahasannya, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'ina saila. Wajib bagi kita mempelajari 4 perkara. Yang pertama, wajib mempelajari ilmu. Yang kedua, mengamalkan ilmu. Yang ketiga, mendakwahkan ilmu. Yang keempat, sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, dan sabar dalam mendakwahkan ilmu ya. Orang yang menuntut ilmu saja itu akan ada gangguannya, kemudian mengamalkannya juga ada gangguannya, apalagi mendakwahkannya banyak sekali gangguannya ya. Makanya para nabi terdahulu mereka sampai dikatakan gila, dilempari dengan batu, dipukuli, bahkan ada yang dibunuh. Karena memang sudah sunatullah ketika mendakwahkan ilmu. Jangankan ustadz ya, mungkin bapak-bapak mendakwahkan kepada istri, kepada anak misalnya, kepada istri, itu nanti akan ada perlawanan. Kita harus sabar ya. Para nabi terdahulu sebagaimana diterangkan di dalam surah Al-An'am ayat 34, bahwa mereka pun sama didustakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan, tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan Allah ya. Jadi kita harus sabar. Yang kedua, dalam kita berdakwah juga, mungkin ibu-ibu mendakwahkan anaknya, atau bapak-bapak mendakwahi istrinya, atau keluarganya, atau kawannya, atau rekannya ya. Karena kewajiban dakwah itu kewajiban kita semua, sebagaimana kita jelaskan kemarin. Nah, ketika kita mendakwahkan itu, jangan mengharap satu kali kita dakwahi orang akan nurut. Yang penting kita mendakwahi, kita sudah mendapatkan pahala kan. Justru kalau sekali didakwahi orang langsung ikut, itu satu kali pahalanya. Jadi kalau ada orang didakwahi bandel, itu kita mendapatkan pahala. Jangankan kita, Nabi pun dulu, Nabi Nuh sampai 950 tahun mendakwah, terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Tidak bisa kita dakwah langsung orang itu harus berubah, karena hidayah itu bukan di tangan kita. Makanya Nabi sendiri diterangkan di dalam hadis, innama bu'istu da'iyan wa balighan wa laisa 'alayya minal hidayati syai'un. Aku diutus untuk mengajak, kata Nabi, dan untuk menyampaikan, tetapi sedikit pun kami tidak bisa memberikan hidayah. Ini Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang sekitarnya, apalagi kita ya. Makanya ketika kita misalnya menasehati keluarga, menasehati tetangga, kerabat, kita harus tetap bersabar, karena dakwahnya kita, memberikan nasihatnya kita kepada tetangga, kepada keluarga, itu merupakan ladang pahala bagi kita ya. Nah, ikhwan dan juga akhwat, tadi kan disebutkan bahwa kewajiban kita itu wajib mempelajari ilmu, wajib mengamalkan ilmu, wajib mendakwahkan ilmu, dan wajib sabar dalam semua itu. Nah, 4 perkara yang itu dirangkum di dalam surah Al-Qasr. Makanya ini diterangkan, wa dalilu qauluhu ta'ala
Adapun dalilnya, dalil yang menyebutkan kita wajib menuntut ilmu, wajib mengamalkan ilmu, wajib mendakwakan ilmu, dan wajib sabar dalam gangguan di dalamnya, itu dirangkum di dalam surah Al-Asr di halaman kedua ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr." Makanya ini nyambung dengan kewajiban yang empat tadi ya, menuntut ilmu, mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya, dan sabar. Ini terangkum di dalam surah Al-Asr ini ya. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling menasehati. Nah, saling menasehati itu dakwah, mendakwakan. Yang keempat, saling menasehati dalam kesabaran ya. Nah, kemudian qala Syafi'i, ini di halaman ketiga bisa dilihat ya. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Lau ma anjalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Kalau seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali surat ini, surat Al-Asri ini, maka sudah cukup untuk semuanya. Nah, kita rinci ya penjelasannya. Wa qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ini di halaman ketiga. Imam Syafi'i itu nama aslinya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i Al-Hasimi Al-Quraisy. Itu nama asli beliau ya. Beliau lahir tahun 150 Hijriah ya. Jadi kalau kita ingin punya gambaran, Nabi Muhammad SAW wafatnya tahun 11 Hijriah. Nah, Al-Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, berarti kurang lebih 139 tahun ya lahirnya. Jadi ini sekedar gambaran. Makanya kalau kita dengar ulama misalnya tahun 204 Hijriah, tahun 305 Hijriah, nah itu berarti masih dekat dengan Nabi. Karena Nabi wafatnya tahun 11 Hijriah. Nah, Imam Syafi'i ini lahir tahun 150 Hijriah ya di Gaza. Dan beliau wafat di Mesir tahun 204 Hijriah. Beliau merupakan salah satu imam mazhab. Imam mazhab ya, imam mazhab itu yang masyhur ada 4 yang masyhur. Adapun yang tidak masyhur banyak sebenarnya. Yang masyhur itu ada 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, jadi orang kalau menjalankan apa yang ada di dalam surah Al-Asri itu sudah cukup. Dia beriman, beramal soleh, saling menasehati atau berdakwah, dan saling menasehati dalam kesabaran ya. Kemudian kita lanjutkan. Wa qala al-Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata ya, ini di halaman ketiga, Wa qala al-Bukhari rahimahullah, Imam Al-Bukhari semoga Allah merahmatinya, beliau berkata, babul ilmu qabla al-qawli wal amal, bab ilmu sebelum berucap dan berbuat. Nah, Al-Imam Al-Bukhari ini anak singkat-singkat saja karena sudah azannya. Imam Al-Bukhari itu nama aslinya Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari ya. Beliau lahir tahun 194 Hijriah di bulan Syawal, dan beliau wafat tahun 259 Hijriah di malam Idul Fitri. Kelebihan Imam Bukhari itu banyak ya. Insya Allah kalau ada waktu kita jelaskan. Ini anak sebutkan satu saja yang bikin kagum. Imam Al-Bukhari itu pernah duduk di majelis selama 2 minggu. Jadi 2 minggu dia duduk di majelis hadis. Ada ribuan hadis yang disampaikan. Tapi Imam Bukhari tidak pernah mencatat. Kawan-kawannya semuanya mencatat. Imam Bukhari selama 2 minggu tidak mencatat. Di hari ke-16 kalau tidak salah, ternyata beliau sanggup menyebutkan ribuan hadis yang orang lain itu mencatat. Beliau tidak mencatat. Tapi kelebihannya luar biasa ya. Setelah hari ke-16, beliau sanggup menyebutkan ribuan hadis. Bayangkan, beliau tidak mencatat.
Jadi kalau Anda perhatikan, kayaknya bapak-bapak yang tidak mencatat ini mengikuti jejaknya Imam Bukhari ya. Mungkin kalau minggu depan Anda cek, bisa hafal mungkin ribuan hadis ya. Nah, itu Imam Al-Bukhari ya. Ini Anas pintas saja ya. Adapun dalil yang dipakai oleh Imam Al-Bukhari yang menyebutkan bahwa ilmu dulu sebelum berucap dan berbuat. Jadi kata Imam Bukhari, sebelum kita melakukan suatu perbuatan atau berkata maka berilmu dulu. Artinya wajib mempelajari ilmunya baru mengucapkan atau berbuat ya. Adapun dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa dalilu qauluhu ta'ala. Adapun dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah ya. Kemudian fabada abil ilmi qoblal qauli wal amal, maka Allah memulai dengan ilmu sebelum berucap dan berbuat ya. Kedepannya kita akan membahas tentang 3 perkara yang diwajibkan. Ini kan sedang membahas 4 perkara yang wajib dipelajari. Yang pertama ilmu, yang kedua mengamalkan ilmu, yang ketiga mendakwakan ilmu, yang keempat apa? Sabar atas gangguan ketika menuntut ilmu, ketika mengamalkan ilmu, dan ketika mendakwakan ilmu. Nah, nanti akan ada di pertemuan selanjutnya annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salasi hadhil masaili wal amalu bihinna. Nanti di pertemuan berikutnya akan dibahas 3 kewajiban bagi seorang muslim dan muslimat. Jadi ini hitungannya satu bab ya. Dan ini baru mukadimah nanti. Mukadimah. Nah, mungkin ini saja yang bisa Ana sampaikan. Awalnya Ana ingin membahas yang kedua ini, tapi waktunya tidak cukup ya. Dan Ana pun mungkin agak lelah juga ya, karena ini belum istirahat sebenarnya. Istirahat cuma setengah jam paling di rumah. Jadi mungkin ini saja yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan afan, tidak ada tanya jawab ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.